Di mana letak SL untuk elliott wave? SL kita simpan ke ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan membahas kendala apa aja yang biasanya dialami ketika belajar elliott wave. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Dan jangan lupa untuk join Discord Analisa Tren untuk diskusi bersama di sana. Jika sudah, mari kita mulai. BTC yuk. Nah, di sini saya udah siapin apa aja sih kendalanya. Yang ini ada 6, bisa dibaca. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu cara menentukan titik nol. Titik nol sendiri itu adalah area rejection kuat atau area impulsif yang melakukan breakout. Oke, di sini saya mau kasih contoh. Nah, kalau misalnya grafik ini kan misalnya segini kan. Dimana kita bisa mulai titik nol. Pertama, untuk cara cari titik nol, kita cari dulu area rejection kuatnya. Yang pertama, ini adalah area rejection kuat. Ini adalah area rejection kuat. Dan ini adalah area rejection kuat. Oke. Nah, jika sudah, apa yang mau kita fokusin? Misalnya grafiknya emang cuma sebatas ini kan. Ini sampai sini kan grafiknya. Jadi titik nol itu ada di mana? Ada di sini. Nah, anggap aja bagian belakang sini itu nggak ada ya. Berarti kita akan counting dari sini, naik, terus, dan seterusnya. Misalnya ini, saya mau counting, ini adalah wave 1, ini wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Nggak boleh, karena ini wave 3-nya lebih panjang, lebih pendek dari wave 1. Nah, untuk cara tahu, itu biasanya ini, cara kita ukur wave 3 lebih panjang dari wave 1, ukur panjang 3, proyeksikan ke 1, dan proyeksikan ke 5. Kalau 3-nya itu lebih pendek, itu kan berarti nggak valid karena 3-nya paling pendek. Atau kalau nggak, bisa ukur gini, tarik garis panjang dari 3, diproyeksikan ke 1. Nih, 3 lebih pendek dari 1 dan 3 lebih pendek dari 5. Berarti ini nggak boleh, oke? Nah, jadi mungkin ini setelah dia terreject, ini naiknya misalnya ini adalah W, X, Y. Mungkin kayak gini. Oke? Nah, sama halnya kalau misalnya grafiknya itu dari sini. Jadi kita akan anggap bagian sini itu nggak ada. Kita anggap di sini nggak ada. Berarti kalau dari sini, titik nolnya di mana? Titik nol bisa dari atas, bisa dari bawah. Nah, misalnya kita mau counting dari atas, karena ini ada area rejection. Berarti kita akan counting, oh ini adalah WXY, misalnya. Nah, terus kalau misalnya kita mau dari bawah gimana? Ini kan udah ada bearish channel misalnya. Udah di-adjust bearish channelnya. Nah, ini adalah impulsif pertama yang breakout. Berarti ini bisa kita jadiin titik nol untuk impulsifnya. Oke. Jadi titik nol itu pertama area rejection kuat. Yang kedua, titik nol itu adalah wave impulsif yang melakukan breakout. Breakout di sini itu bukan berarti harus breakout trendline aja ya. Bisa breakout apa aja, misalnya breakout Kumo weekly, atau breakout Kumo, atau breakout moving average, dan seterusnya. Ini kan jelaskan ini breakout. Tuh. Terus biasanya titik nol, sebelum titik nol terjadi, biasanya ada tanda-tanda membentuk sebuah divergence. Nah, misalnya ini kan. Nah, ini kita lihat harga bikin higher low, sedangkan stokastik dia bikin lower low. Sama halnya, sebenarnya titik nol kenapa bisa membentuk divergence? Karena titik nol itu biasanya terjadi di area impulsif yang turun langsung dibalas lagi dengan impulsif. Makanya sebelum titik nol biasanya ada divergence, oke? Nah, next, masalah kedua, yaitu kenapa tidak analisa dari analisa elliott wave sampai ke time frame yang kecil, dan time frame idealnya apa? Sebenarnya elliott wave ini bisa dipakai untuk semua time frame, tapi semakin kecil time frame, maka semakin harus sering update analisa. Saya ini ya contohnya, saya hapus dulu gambarnya. Saya mau potong grafiknya di sini. Misalnya ini kan, contoh ya.
Contoh saya mau analisa ini W, X, Y, terus saya counting ini A, B, C, berarti next ini contohnya, walaupun kita udah tahu, ini turun tadi, tapi saya misalnya, saya counting ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan di jam ini misalnya. Nah, next, terus tunggu beberapa jam lagi, saya lihat, "Oh, kok kondisinya nggak sesuai ya?" Nah, berarti saya harus update lagi, "Oh, ini ternyata bukan 1, 2, 3, 4." Berarti ini saya harus counting, W, X, Y. Nah, setelah ini saya counting, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kan. Terus next, kita play, dan ternyata beda lagi kan. Nah, jadi kita harus update setiap saat. Semakin kecil time frame yang kita pakai, semakin cepat kita harus melakukan update untuk LED wave-nya. Nah, terus semakin sering kita update, semakin subjektif hasil analisa kita. Kenapa semakin subjektif? Karena, ketika kita analisa dan salah, itu akan secara langsung atau tidak langsung itu akan mempengaruhi psikologi kita. "Lah, kok kita salah?" Berarti kita update, "Oh, berarti harus kayak gini." Terus kalau salah lagi, "Lah, kok salah lagi?" Dan seterusnya. Jadi, hasil analisa kita itu nanti akan semakin subjektif. Makanya, LED wave kalau bisa jangan dipakai sampai ke time frame yang kecil banget. Bukan nggak bisa, bisa, tapi kita menghindari ini, 2 ini. Nah, terus tips untuk time frame idealnya, itu apa? Kalau untuk saham, itu weekly dan daily. Weekly ini kalau misalnya, sahamnya tidak liquid, kalau daily ini kalau sahamnya liquid. Misalnya, kalau misalnya BBCA itu kan cukup liquid kan, jadi kalian bisa pakai daily, tapi kalau misalnya yang kurang liquid misalnya, apa ya, pokoknya saham yang kalau kalian lihat gerakan hariannya itu kurang liquid, itu bisa pakai weekly dan seterusnya, oke. Next, tips analisa LED wave tanpa harus dari time frame besar. Yaitu pertama, kalian tentukan dulu 2 time frame minimal, yaitu major dan minor. Setelah itu cari area rejection-nya dari major, terus turun ke minor, oke. Nah, saya balik lagi ya, nih. Kan ini adalah major, adalah H1. Berarti saya misalnya, kalau major ini saya mulai dari area rejection kuatnya. Saya akan anggap ini adalah area titik nol. Walaupun kita udah tahu, ini belum tentu. Maksudnya di belakang sini masih ada banyak data, cuma karena saya mau pakai time frame kecil, ya udah saya fokusnya dari penurunan rejection ini. Selama harga tidak menembus, high di sini, maka tren akan terus berlanjut turun, oke? Ingat, eee, Dow Theory itu tren akan terus berlanjut turun sampai ada tanda pembalikan yang jelas. Tanda pembalikan yang jelas apa? Pertama, ini ada, bearish Kumo, jadi kalau misalnya dia bisa break Kumo baru kita akan asumsi, "Oh, ternyata penurunan ini udah selesai." Tapi selama belum bisa, kita akan asumsi ini akan lanjut turun. Nah, kita udah tahu nih, oh, ini, saya mau counting misalnya ini saya mau counting ini 1, ini saya counting 2, saya mau counting ini 3, 4, dan 5 misalnya. Kenapa? Karena saya lihat, oh ini 1, 2, bentar ada sedikit masalah. Nah, misalnya, ini saya counting 1, 2, 3, ini 4, dan ini 5 dari time frame yang lebih kecil. Oke, ini saya hilangin garisnya. Terus saya zoom in lagi. Misalnya ini adalah time frame major, berarti saya mau zoom in M15. Nah, M15, wave 4 itu aturannya di mana? Wave 4 itu nggak boleh sampai 50% dari wave 3. Berarti, selama harga nggak sampai ke atas ini, analisa ini valid. Nah, terus di M15 atau time frame entry, misalnya kalian mau counting, wave 4-nya, apakah ini udah valid selesai wave 4, yaitu kalian akan tunggu harga itu break Kumo M15. Kalau harga udah break Kumo M15, kalian akan, ambil posisi sell, karena mengikuti arah tren, stop loss-nya di 50% dan TP-nya di wave 5-nya nanti. Nah, kita play ya.
Ini kan belum break kan, stop. Nah, ternyata sebelum dia break, itu udah break di atas 50%, artinya ini salah. Berarti analisa yang kita tadi ini wave 4 itu salah. Kita balik ke H1 lagi dan kita koreksi. Oh, ternyata ini udah selesai nih, karena dia udah break Kumo H1. Berarti analisa kita salah. Gitu caranya. Tapi semakin kalau misalnya kita cuma fokus ke 2 time frame, masalahnya yaitu ya ini apa, kita nggak bisa benar-benar tahu ini itu sebenarnya wave 1 atau wave korektif atau wave motif, oke? Nah, sedangkan kalau misalnya kalian analisa dari time frame besar, kalian bisa tahu sebenarnya penurunan ini itu motif atau korektif. Nah, itu sih. Saran saya, kalau misalnya mau dari time frame yang kecil, minimal kalau misalnya major kalian H1, terus entry kalian M15 atau sejenisnya, minimal kalian tahu daily-nya itu gimana. Kalau misalnya daily-nya emang mau turun, berarti ini mungkin kalian masih bisa counting sebagai major. Nah, kalau misalnya daily-nya ini sebenarnya uptrend, berarti ketika dia mau turun, kalian kemungkinan besar turunnya ini adalah korektif. Oke. Nah, kayak gitu caranya. Terus next, cara identifikasi wave 1 dan wave A atau W. Wave 1 atau A atau W, ini kan aturan di elite wave-nya nggak ada ya. Nah, cuma, itu maksudnya kayak gimana? Misalnya, saya hapus lagi. Wave 1 atau wave A atau E, itu adalah wave pertama yang dilakukan setelah harga ter-reject. Oke, misalnya ini adalah wave penurunan. Terus ketika dia berhasil reject, ini akan menjadi wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, cara kita tahu ini wave 1 atau bukan, yaitu ketika dia naik, itu lebih besar daripada biasanya. Misalnya ini ya, saya counting ini naik, turun, naik. Terus dia turun lagi, naik lagi. Turun, naik, turun, gini, gini. Turun, naik, terus ini kan minor semua kan sebenarnya. Turun, naik, turun, tiba-tiba naiknya lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, oke ya, kita tahu wave 1 itu akan terjadi kalau ketika dia misalnya ini bearish trend, dia fase pullback-nya itu ternyata lebih besar dari pullback sebelum-sebelumnya, oke? Dan ini pullback yang satu ini itu lebih besar dari pullback yang sebelumnya dan lebih besar dari pullback ini. Nah, itu tanda-tandanya adalah wave 1. Sama juga kalau misalnya kita ini. Misalnya ini ya. Hapus dulu. Misalnya ini uptrend. Naik, pullback, naik, pullback, naik, pullback, naik, pullback-nya tiba-tiba besar, terus naiknya kecil, pullback, dan seterusnya. Dan pullback yang terjadi di sini, itu jauh lebih besar dari pullback sebelumnya. Nah, makanya kita bisa tahu, karena anggap aja ya, misalnya ini adalah impulsif. Berarti ketika dia terjadi pullback yang lebih besar dari sebelumnya, artinya ini adalah ABC bisa terjadi, atau kalau dia bukan ABC, berarti ini adalah WXY atau WXYXZ. Nah, itu tandanya. Itu sebenarnya tanda pembalikan arah sih, tanda pembalikan tren. Ketika pullback-nya itu lebih besar dari pullback sebelumnya. Oke. Jadi untuk kita tahu wave satunya akan terjadi atau tidak, atau wave koreksinya akan terjadi atau tidak, yaitu tandanya yaitu pullback yang harusnya terjadi itu jauh-jauh lebih besar dari pullback yang terjadi sebelum-sebelumnya, oke? Nah, ini pullback-nya lebih besar dari ini, lebih besar dari ini, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan ini, pullback-nya itu lebih besar dari pullback yang sebelumnya, dan lebih besar dari sebelumnya lagi. Oke? Nah, itu cara menentukan dia wave A atau W. Atau wave A atau W. Nah, cuma secara Fibonacci apakah ada ketentuannya? Tidak ada ya. Tidak ada ketentuannya. Cuma kalau misalnya ada tips, misalnya ya, kalian mau tahu nih, pullback-nya itu sebesar apa nih? Kalian bisa pakai external retracement atau nih,
ukur pullback sebelumnya, terus proyeksikan ke pullback berikutnya yang akan terjadi. Kalau misal dia melebihi pullback ini, kalau dia bisa melebihi ini, artinya ada kemungkinan tanda-tanda kalau dia udah mau ganti tren. Oke. Nah, tapi kalau misalnya koreksinya ternyata baru sampai di sini atau cuma sebesar ini terus langsung pantul lagi, berarti ini akan melanjutkan tren naik. Itu caranya. Nah, next setelah ini bentar, dari mana? Nah, next, di mana letak SL untuk Elliott Wave? Letak SL untuk Elliott Wave secara teori ini kan ada wave 1, 2, 3, 4, 5, kasih garis, ada A, B, C, sebelumnya ini misalnya. Nah, SL untuk Elliott Wave, lihat nih. Sebenarnya SL korektif ini kurang akurat karena korektif ini juga namanya counter trend kan. Jadi sangat tidak disarankan menggunakan ini. Nah, yang utama itu sebenarnya ini, motif wave-nya atau bisa diagonal atau impulsif. Nah, pertama yaitu kita tahu kalau ini adalah bullish trend, berarti kita akan ambil buy. Di mana letak SL-nya? SL pertama adalah di titik 0, yaitu di sini. Ini adalah SL pertama kita. Nah, setelah itu kalau misal wave 2 sudah terjadi, maka kita akan simpan SL kita di wave 2. Nah, ketika wave 3-nya udah terjadi, kita tarik Fibonacci panjang wave 3. Kita lihat 50%-nya, SL kita simpan ke ini, 50% dari wave 3. Nah, terus next, setelah wave 4 terjadi, SL simpan ke wave 4. Nah, itu cara untuk narik SL-nya. Nah, kalau misalnya di wave 5-nya sudah di TP, ya udah langsung exit. Nah, itu secara teori. Nah, terus kalau misalnya mau ini kan di corrective wave, yaitu pertama SL ada di ujung wave 5. Nah, terus kalau wave B-nya sudah terjadi, SL pindahin ke B. Nah, cuma kalau misalnya korektif kenapa tidak efektif? Karena ingat ini adalah korektif zigzag. Nah, ingat ada korektif expanded flat, di mana B itu menembus 5 ini dan C itu menembus A. Nah, makanya hati-hati kalau misalnya mau trading di fase korektif, sangat tidak disarankan, lebih baik trading di motif wave. Nah, oke. Nah, terus next, tips untuk misalnya kita udah tahu nih ini adalah motif wave. Cuma motifnya ternyata motif sequence, oke. Nah, cara kayak gini. Pertama kan kita nggak tahu nih ini ada motif sequence, berarti kita pasang SL di 0, oke. Nah, setelah wave ini terbentuk, swing yang ini terbentuk, kita akan pasang SL di sini. Setelah ini terbentuk, kita akan pasang SL di 50%-nya. Nah, setelah ini terbentuk, kita akan pasang SL di sini. Nah, terus setelah ini kan berarti kita akan asumsi ini adalah wave 5. Kita akan TP di 1618. Kan? Tapi buat yang masih berharap, oh ternyata ini motif sequence karena tahu trennya masih kuat, berarti artinya apa? Artinya kita bisa tarik Fibonacci 50%. Kalau ini udah terbentuk, kita bisa set SL kita di 50% lagi. Nah, kalau ini udah terbentuk, baru kita geser lagi. Caranya sama, oke? Nah, terus kalau ini udah terbentuk lagi, tarik lagi Fibonacci 50%. Simpan ke 50%-nya. Nah, terus kalau ini udah terbentuk, simpan lagi di sini. Terus kalau ini udah terbentuk, simpan lagi di sini kalau mau. Kalau misalnya yakin ya lanjut ini sequence. Tapi bisa jadi ini udah mulai drop.
kayak gitu. Jadi kita bisa trailing stop secara objektif dengan metode Elliott Wave, gitu caranya. Oke. Terus next, cara latihan analisa Elliott Wave. Nah, yaitu pertama, simpan analisa yang sudah kalian lakukan, terus buka lagi beberapa hari lagi, atau beberapa jam lagi, atau beberapa minggu lagi, tergantung dari time frame apa yang kalian lakukan. Oke, misalnya salah satu contoh yaitu channel ini analisa tren. Selain untuk saya berbagi ke semuanya, saya juga untuk latihan saya sendiri, yaitu saya mau simpan, oh ini adalah analisa saya di 3 bulan lalu, dan saya cek lagi, oh ternyata sesuai nih, atau ternyata tidak sesuai nih. Ini juga selain channel ini saya bangun untuk berbagi ke semuanya, channel ini juga berguna untuk latihan pribadi saya. Oke. Nah, terus next, analisa dan cek dengan analisa di tempat lain. Nah, untuk analisa Elliott Wave sendiri itu sebenarnya banyak yang nge-share. Kalian bisa coba analisa BBCA, terus kalian buka analisa channel analisa tren, terus cek analisa Elliott Wave BBCA. Kalian bisa bandingin sama analisa kalian. Atau kalau misalnya kalian mau analisa Elliott Wave Gold, bisa cek di YouTube misalnya, atau di Google hasil analisa Gold. Nah, coba kalian bandingkan. Misalnya hasil kalian berbeda, tapi selama tidak melanggar aturan, maka kedua analisa kalian bisa valid. Oke? Nah, jadi kalian nggak usah ngotot, oh ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini. Selama tidak melanggar aturan, maka analisa Elliott Wave itu masih bisa valid. Oke? Karena Elliott Wave itu, kembali lagi, Elliott Wave ini salah satu metode yang sebenarnya tingkat subjektivitasnya itu sangat tinggi. Oke? Itu aja sih untuk masalah kendala apa aja yang dialami ketika mempelajari Elliott Wave. Sekian video ini, semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.